Halo, nama saya Edgar dan saya sekarang akan menunjukkan bahwa saya sekarang adalah PIC 1 atau PRC pertama yang untuk menyusun kuesioner tes online dengan MS Forms dan meminta beberapa orang untuk diteliti sebagai subjek penelitian untuk mengisi atau mengerjakan kuesioner yang saya telah buat. Nah, dan di sini ada menu forms yang bisa kami pilih dan kami bisa mulai membuat baru dengan mengisi klik pada blank form. Dan untuk kami, grup kami mengenai persepsi mahasiswa atau mahasiswi dari UPH mengenai kuliah pada jam pagi. Dan ini judul kami. Untuk form description hanyalah untuk kami tidak terlalu diperlukan, maka kami isi kosong. Ini kami bisa menambah pertanyaan atau opsi-opsi untuk jawaban-jawabannya. Dan saya pun juga yang membuat pertanyaan tersebut, maka saya juga harus memikirkan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nomor pertama sepertinya yaitu bagaimana perasaan Anda tentang kuliah pada jam pagi pukul 07.00 sampai dengan 09.00. Dan pada sini kami bisa memilih options, dan options kami pun seperti yang telah dikatakan, untuk sebisa mungkin tidak memasukkan jawaban yang netral bagi para murid-murid mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengisi formulir. Maka dari sini saya ada bikin beberapa jawaban untuk mereka seperti ini. Nah, jadi mereka harus menjawab antara positif, sangat positif, negatif, atau sangat negatif. Dan dari sini pun kami akan lanjut terus hingga beberapa pertanyaan telah kami isi. Dan ini saya telah mengisi semua dari pertanyaan kami dengan pilihan jawaban serta telah mengganti stylenya dan tema. Dan kami pun bisa dapat melihat preview dari sini, dari komputer dan dari mobile. Dan kami dapat melihat responses yang telah kami dapatkan. Dan saya pun harus membagi hasilnya dengan mengklik responses dan dapat memiliki analyze and explore up to date results dalam Excel yang saya dapat download atau saya dapat sync. Yang ini saya telah meng-sync dan saya bisa membagi link tersebut kepada PIC yang lain. Ini untuk jawabannya yang tersedia telah diisi, dan saya tinggal meng-share kepada teman-teman saya dengan mengeklik share. Dan ada manage access. Di sini pun saya adalah mengeklik link dan ada setting more option. Dan di sini saya mengganti agar semuanya yang mengklik link dari yang sini, klik link ini, bisa meng-view. Dan mereka pun dapat melakukan analisa-analisa dan membuat suatu statistika dan form yang singkat untuk dilakukan untuk riset. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Devon Jonathan Susanto dari Teknik Informatika. Saya merupakan PIC 2 dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan cara mengubah respon yang kita dapatkan dari survei kita menjadi Coachback Alpha. Nah, pertama, kita memiliki form kita. Ini ya, form doang yang dibuat oleh PIC 1. Kemudian responnya dapat kita ubah langsung ke Excel, yaitu dengan salah satu salah satu fitur dari Microsoft Form. Nah, langsung aja kita save as terus download a copy. Karena saya sudah download, tinggal kita buka. Ini merupakan sama lah yang tadi saya jelaskan lah. Nah, untuk mengubah menjadi Coachback Alpha, pertama kita buat sheet baru. Kemudian kita buat berapa siswa yang telah mengisi survei kita, yaitu total ada 14, yaitu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian ada beberapa pertanyaan total itu di form yang di sini ada 10 pertanyaan. Kemudian kita akan cek apakah ini sama. Bagaimana perasaan Anda tentang kue pada jam pagi? Nomor satu sebenarnya sama. Lihat pilihannya di sini sangat negatif dan sama harusnya. Oke. Selanjutnya akan kita buat bagaimana cara kita mengubah respon menjadi numerical value sehingga dapat diubah menjadi Conchback alpha. Pertama, kita menggunakan if. Dari if kita tentukan sel berapa yang mengandung jawabannya, itu sheet 1 F2, yaitu ini. Ini jawaban siswa 1. Kemudian dari siswa 1 kita tentukan kita samakan apa saja pilihannya, itu sangat negatif, positif, dan sangat positif A-nya itu. Nah, di sini numerical value-nya untuk sangat negatif 0. Sangat negatif adalah 0. Kenapa 0? Karena jika jawabannya itu negatif, maka cenderung numerical value-nya itu lebih rendah. Berarti di sini karena ini paling negatif, paling rendah itu 0. Nah, jika jawabannya agak lebih positif yaitu negatif, maka memiliki numerical value 1. Langsung aja di sini if sheet 1 F2 sama dengan D sama dengan negatif, numerical value 0, C itu numerical value-nya 1, dan positif itu numerical value-nya 2, dan sangat positif itu numerical value-nya itu 3. Nah, setelah kita bikin if-nya, kita drag down aja ke bawah, sehingga semuanya akan terisi. Kemudian untuk pertanyaan lainnya itu sama aja, mungkin yang diubah itu sheet 1 terus ini sel berapanya, dan mungkin pilihan gandanya yang kita ubah, tapi numerical value-nya sama dan cara ininya sama. Nah, kemudian untuk mencari Conchback alpha-nya, pertama kita tentukan dulu berapa question-nya, kita count aja ini sini sampai sini. Atau mungkin kita tulis manual juga nggak apa-apa aslinya. Untuk sum of item variances. Nah, pertama, untuk setiap pertanyaan kita harus mencari variance semua siswanya. Itu dengan var.p. Nah, untuk mencari pertanyaan nomor 1, kita var.p B2 sampai B15 sehingga kita mendapatkan variance ya. Nah, untuk nomor yang lain sama saja. Nah, untuk total variance, setelah kita mendapatkan semua numerical value-nya, kita totalin aja. Misalkan siswa 1 mendapatkan total itu 15, siswa 2 mendapatkan total itu 14. Kemudian, kita untuk mencari total variance itu kita var.p b L2 sampai dengan L15, yaitu semua totalnya kita cari variance-nya berapa. Nah, untuk yang terakhir itu Conchback ya. Gimana cara kita mencari Conchback ya? Oke, gampang. Kita tinggal sama dengan ini, rumusnya itu pertanyaan dibagi pertanyaan dikurang 1. Pertanyaan dikurang 1. Tutup. Nah, kemudian kita kali dengan 1 dikurang sum of total variance, yaitu P2, P3 maksud saya, dengan dibagi dengan total variance itu P4. Kita kurang tutup dan hasilnya minus min 0,22281. Kenapa hasilnya bisa minus, di mana seharusnya konflik itu positif? Karena dari yang responden kita itu cuma sedikit, maka jadi agak ngaco data hasilnya, sehingga bisa negatif. Oke, sudah itu semua. Terima kasih telah mendengarkan. Oke. Nama saya Nicholas Malik Chandra. Saya dari jurusan informasi dengan kelompok 10.
NIM saya adalah 0108123002. Di sini saya sebagai PIC 3 dengan tugas untuk menyusun ringkasan hasil atau deskripsi statistik seperti menyusun min, median, modus, nilai tertinggi, dan nilai terrendah dari data-data MS4 yang dibuat oleh PIC 1. Saya akan menjelaskan cara untuk mencari nilai tertinggi dari data yang ada. Untuk mencari nilai yang tertinggi, kita bisa memasukkan rumus sama dengan max, lalu mengklik kolom-kolom yang akan dicari. Lalu kita klik enter untuk menampilkan nilai max atau nilai tertinggi yang sudah dipilih. Lalu untuk mencari nilai terendah, kita dapat memasukkan rumus sama dengan min, lalu pilih dari kolom berapa sampai kolom berapa, lalu klik enter untuk menampilkan nilai terendahnya. Untuk mencari min atau rata-rata, kita bisa memasukkan rumus sama dengan average, buka kurung, lalu klik juga kolom-kolom yang akan ditampilkan, lalu klik enter, sehingga akan menampilkan rata-rata dari beberapa data yang sudah kita pilih. Untuk mencari median atau nilai tengah, kita bisa memasukkan rumus sama dengan median, buka kurung, lalu pilih juga kolom-kolom yang akan ditentukan nilai tengahnya berapa, lalu klik enter. Sehingga dia akan menampilkan nilai tengah atau median dari data-data yang kita pilih tersebut. Lalu untuk mencari modus atau nilai angka yang paling banyak terpilih, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan mode.single. Lalu buka kurung, lalu klik juga beberapa kolom yang akan kita pilih, lalu klik enter, sehingga akan memunculkan beberapa angka yang paling banyak dipilih. Berikut adalah data-data yang sudah dirapihkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan PI sebagai PIC nomor 4, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memasukkan appendix A1 berupa pertanyaan dari kuesioner, kemudian appendix B1 berupa respon atau hasil dari kuesioner yang sudah disebarkan, dan juga akan menjelaskan cara untuk memasukkan internal reliability atau Cron Base Alpha pada tabel 3.1. Nah, oke, saya akan memulai dari tabel 3.1. Ini adalah Cron Base Alpha. Gimana cara saya memasukkan Cron Base Alpha ke dalam Word ini adalah dengan cara buka Excel beberapa data yang sudah ada, kemudian saya blok dan saya copy, kemudian saya paste ke dalam Word ini. Dimana tapi terlebih dahulu saya harus membuat tabel-tabel ini terlebih dahulu, baru saya bisa masukkan data-datanya secara rapi. Begitu juga dengan bagian nilai kepuasan, yang paling tinggi, yang paling rendah, mean atau rata-rata, median, dan modus. Kemudian untuk cara memasukkan tabel 3.1 ini dalam reference adalah dengan melakukan insert caption. Kemudian saya memilih new label sebagai tabel Cron Batch Alpha 3.1 seperti ini. Kemudian saya klik OK dan kembali ke atas. Di bagian daftar tabel saya tinggal menggunakan insert tabel figures, kemudian saya akan memilih bagian tabel 3.1 ini. Kemudian saya klik OK dan muncul hasilnya ini. Kemudian saya lanjutkan bagian data lampiran untuk lampiran A1. Di sini adalah pertanyaan kuesioner. Saya langsung melakukan copy paste ke dalam Word ini untuk pertanyaan kuesioner, dan untuk
mencantumkan lampiran A1, saya melakukan hal yang sama dengan menggunakan insert caption, kemudian new label, dan saya tuliskan lampiran A. Dan kemudian akan muncul satu karena ini merupakan lampiran A yang pertama. Saya klik OK, kemudian akan muncul lampiran A1 yang terhubung dengan daftar lampiran di atas. Kemudian lampiran B1, di mana lampiran B1 adalah isi atau isi dari respon dari kuesioner yang sudah disebarkan. Cara saya membuat tabel ini juga sama dengan saya mempersiapkan tabel terlebih dahulu melalui insert tabel dan memilih tabel yang sesuai dengan isi tabel saya. Kemudian saya mengcopy data yang diperlukan, yaitu adalah data responden tanpa memasukkan variance ataupun tabel yang di bawah ini. Kemudian kembali ke Word, mengcopy paste di sini dan mencantumkan lampiran B1 melalui reference, kemudian melakukan insert caption, new label, lampiran B, dan akan muncul sebagai lampiran B2 karena di sini sudah saya masukkan lampiran B1, yang akan juga muncul di bagian daftar lampiran. Dan di sini bisa diklik menggunakan Ctrl right click dan akan terbawa ke halaman yang dituju. Sekian, terima kasih. Baik, saya Thierry Azrinaro sebagai PIC 5 akan menjelaskan cara saya membuat tugas saya, yaitu memasukkan descriptive statistics. Untuk yang pertama, untuk judul bab saya menggunakan heading 1 dan subbab menggunakan heading 2. Lalu untuk memasukkan tabel ini saya copy langsung dari Excel. Di sini saya hanya copy paste dan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan. Lalu di sini saya memasukkan caption dengan cara ke menu references, lalu insert caption, dan di sini saya membuat label baru, yaitu dengan nama tabel 4 titik. Lalu seperti di sini, dan saya pencet OK. Dan di sini saya tambahkan tulisan descriptive statistics. Lalu saya memasukkan foto pertanyaan kuesionernya dengan cara ke menu insert, lalu pictures, dan this device. Lalu saya pilih screenshot yang saya sudah ambil sebelumnya. Dan seperti tadi saya masukkan caption dengan cara ke menu references, lalu insert caption, dan membuat label baru dengan nama gambar 3 titik dan mencet OK, lalu menambahkan namanya, yaitu pertanyaan kuesioner. Lalu yang terakhir, saya menambahkan bukti aktivitas di Teams berupa screenshot. Nah, di sini saya menggunakan lampiran C1, saya menggunakan heading 1, dan di sini saya menggunakan insert caption lagi dari menu references, membuat label baru dengan nama lampiran C, dan saya memasukkan foto pertama. Lalu untuk foto kedua saya melakukan hal yang sama, itu lampiran C2, dan memasukkan caption lampiran C2, lalu masukkan foto yang kedua. Terima kasih.